Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen Ahmad Aziz Abidin dan teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hadis hasan dan permasalahannya. Saya Adis Nufus Ahnia dengan NIM 200808606 sebagai moderator pada diskusi hari ini. Dan rekan saya Amanda Vera Putri Wijayanti dengan NIM 20080866041 sebagai pemateri pertama. Marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Amanda Vera Putri Wijayanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Vera Putri Wijayanti, NIM 20080866041 sebagai pemateri pertama pada diskusi hari ini. Poin materi pada diskusi hari ini yaitu mengenai pengertian hadis hasan, hakikat hadis hasan, dalil kehasanan sebuah hadis dan contoh, dan terakhir mengenai peran Imam Al-Tirmidzi sebagai penggagas munculnya hadis hasan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hadis hasan. Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Kemudian, hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus, sedangkan dari segi bahasa berasal dari kata al-husnu bermakna al-jamal yang artinya keindahan. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu macam-macam hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis syahid li ghairihi dan hadis li ghairihi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hadis syahid li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi bila diriwayatkan melalui jalan lain lebih dari satu jalur sanad yang semisal dengannya atau lebih kuat darinya. Kemudian hadis li ghairihi, hadis yang dhaif dikuatkan dengan beberapa jalan dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasihan perawi yang keluar dari jalan kebenaran atau kedustaannya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat hadis hasan. Pada hakikatnya, hadis hasan sama kualitasnya dengan hadis syahid dan dapat digunakan sebagaimana hadis syahid. Perbedaan antara hadis hasan dengan syahid terletak pada dabit yang sempurna untuk hadis syahid dan dabit yang kurang untuk hadis hasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adis. Baik, saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang dalil kehasanan sebuah hadis dan contoh. Contoh hadis hasan di atas bersambung sanadnya dan semua perawinya, termasuk orang-orang terpercaya kecuali Ma'bad al-Juhari. Menurut Az-Zahabi, Ma'bad termasuk orang yang kurang keadilannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amanda, yaitu tentang peran Imam At-Tirmidzi sebagai penggagas munculnya hadis hasan. Peran Imam At-Tirmidzi ini sangat penting karena beliau adalah penyatuan antara paradigma hadis dan fikih dalam satu kitab. Hal serupa belum pernah dilakukan oleh ulama hadis yang hidup selamanya, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua ulama hadis tersebut tidak pernah menjadikan kitabnya sebagai ajang perbandingan, tidak seperti Imam At-Tirmidzi yang mengintegrasikan hadis dan fikih. Selanjutnya yaitu tutup usia. Ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai
meninggal dunianya Imam At-Tirmidzi. Al-Asmani menuturkan pada kitabnya Al-Ansab bahwa Imam At-Tirmidzi itu meninggal pada tahun 275 di Buh Turmud dan diikuti oleh Ibnu Khalikon serta yang lainnya menyatakan bahwa At-Tirmidzi meninggal pada tahun 277 Hijriah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir dan diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang dobitnya, tidak ada sudut, dan terdapat ilat yang berat di dalamnya. Pada hakikatnya, hadis hasan itu sama dengan hadis sahih dan dapat digunakan sebagaimana hadis sahih. Hadis hasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hadis sahih li ghairihi dan yang kedua hadis li ghairihi. Peran penting At-Tirmidzi itu bahwa At-Tirmidzi itu paradigma menyatukan fikih dan hadis dalam satu kitab. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.